pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 1494, Luca Pacioli disebut sebagai Bapak Akuntansi atau The Father of Accounting karena jasanya memperkenalkan konsep dasar akuntansi melalui publikasi bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportionali et Proportionalia. Dalam buku tersebut, pada salah satu subjudul, ia menjelaskan tentang sistem pembukuan berpasangan. Nah, subjudul inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya akuntansi. Setahun kemudian, setelah publikasi buku tersebut, akuntansi dengan sistem pembukuan berpasangan mulai berkembang di Italia. Sistem pembukuan berpasangan mulai berkembang di negara Eropa, khususnya di Belanda, yang lebih dikenal dengan sistem kontinental. Kemudian, pada abad ke-19, teori dan praktik pembukuan berpasangan mulai berkembang di negara Amerika Serikat menjadi akuntansi atau accounting. Sistem akuntansi di negara Amerika Serikat ini lebih dikenal dengan nama Anglo-Saxon. Indonesia sendiri menganut dua sistem akuntansi. Yang pertama yaitu sistem akuntansi Belanda, yaitu sistem kontinental, dan sistem akuntansi Amerika Serikat yaitu Anglo-Saxon. Sistem akuntansi yang lebih populer di Indonesia adalah sistem akuntansi dari Amerika Serikat yaitu Anglo-Saxon. Mengenal salah satu asas penting dalam akuntansi, yaitu asas kesatuan usaha. Bagi kalian yang baru merintis usaha, penting untuk mengetahui yang satu ini, yaitu bagaimana cara membuat laporan keuangan. Asas kesatuan usaha mengatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Transaksi yang dapat dicatat oleh perusahaan adalah transaksi yang benar-benar terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, asas-asas ini juga mempengaruhi aset-aset perusahaan. Namun, aset dari pemilik tidak dapat disatukan dengan aset perusahaan. Singkatnya yaitu kita harus menyelesaikan harta dan transaksi yang terjadi antara pemilik dan perusahaan. Contohnya adalah ketika kita ingin membangun suatu bisnis pengeditan, di mana kita melakukan editing dengan menggunakan komputer pribadi kita. Karena adanya asas intensitas usaha tersebut, maka komputer tersebut harus menetapkan kepemilikannya yang jelas, yaitu apakah masih menjadi milik kita atau sudah menjadi milik perusahaan. Nah, dengan memahami konsep ini, informasi yang kita dapatkan dalam laporan keuangan kita dapat menjadi lebih akurat dan bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi akuntansi ada 7. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, dapat diuji. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, dapat dibandingkan. Yang keenam, lengkap. Selanjutnya, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Akuntansi sangat dibutuhkan berbagai pihak, mulai dari karyawan perusahaan hingga pemilik usaha, investor, dan pemerintah. Karena informasi akuntansi menampilkan kondisi keuangan perusahaan, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi adalah manajemen. Definisi akuntansi dari sudut pandang pemakai jasa dan proses kegiatan oleh mereka, informasi akuntansi digunakan sebagai dasar pembuatan rencana atau kebijakan di masa mendatang. Informasi itu juga dipakai untuk mengawasi kegiatan serta mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan atau organisasi. Selain manajemen, karyawan juga membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, pihak eksternal. Perusahaan pihak yang membutuhkan informasi akuntansi juga datang di lingkungan eksternal atau luar perusahaan. Bahwa pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi adalah investor. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan,
pengembangan perusahaan, serta keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Calon investor informasi akuntansi dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, serta melihat prospek perusahaan sebelum menanamkan modalnya. Kreditur atau calon kreditur pihak eksternal ini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi dan prospek keuangan perusahaan. Hal ini juga termasuk keadaan likuiditas atau posisi uang kas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, hingga kemungkinan risiko kredit macet. Pemerintah informasi akuntansi dibutuhkan sebagai data perhitungan pajak yang harus dibayarkan perusahaan beserta pengawasannya. Selain empat pihak di atas, informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh masyarakat, pemasok, serta pelanggan. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Akuntansi sangat dibutuhkan oleh semua pihak, dimulai dari karyawan perusahaan, pemilik usaha, investor, dan pemerintah. Karena informasi akuntansi menampilkan kondisi keuangan perusahaan sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan. Akuntan perusahaan adalah bertugas menyusun laporan anggaran yang ada pada perusahaan serta membuat laporan akuntansi untuk dapat diketahui oleh pihak luar yang ada pada perusahaan sehingga dapat membuat branding pada perusahaan. Ketiga, profesi akuntansi yaitu ilmu yang mempelajari baik seseorang akuntan dalam pengetahuan manusia tentang pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan sebagai seorang akuntan.